Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas pengantar ilmu politik. Hari ini kita akan belajar terkait dengan definisi pemerintah, kemudian pembagian pemerintahan, perbedaan antara pemerintah dan pemerintahan, fungsi-fungsi pemerintahan, dan ada beberapa contoh sistem pemerintahan yang berkembang dalam ilmu politik. Yang paling basic yang harus teman-teman pelajari adalah mengetahui dulu apa sih sebenarnya perbedaan mendasar dari pemerintah dan pemerintahan. Jadi, secara definisi memang pemerintah ini merupakan sebuah organisasi yang berwenang untuk merumuskan, melaksanakan keputusan, yang kekuatannya adalah kekuatan yang mengikat ya bagi seluruh anggota atau seluruh penduduk sebuah negara. Kemudian pemerintah sendiri ini dia bergerak bukan untuk nama pribadi tetapi bergerak atas nama negara. Jadi pemerintah ini adalah wakil representatif begitu dari sebuah negara. Nah, sehingga ketika kita ngomongin pemerintah, maka yang kita ngomongin adalah entitas atau seorang aktor yang membuat serta mengontrol sistem yang berjalan di negaranya. Negara itu bentuknya adalah statis, tetapi pemerintah bentuknya dinamis. Maksudnya apa? Jadi pemerintah karena memiliki wewenang dalam menjalankan sistem, maka itu akan mempengaruhi dinamika pemerintahan dari sebuah negara. Jadi pemerintah itu adalah pemeran atau adalah orang yang mengontrol atau sebagai aktor dari sebuah pemerintahan. Sedangkan pemerintahannya sendiri itu adalah tata kelola, proses yang dilakukan oleh pemerintah, kemudian sistem ataupun rezim atau tata aturan begitu. Jadi fokus dari pemerintahan, jadi pemerintahan itu menyandarkan kepada sistem yang berjalan. Sedangkan pemerintah itu berarti adalah aktornya gitu, pihak yang mengontrol jalannya sebuah sistem. Sedangkan yang bisa kita kritik misalnya dalam sebuah negara yang kurang berkeadilan, maka kritiknya bisa kepada pemerintah yang tidak becus dalam menjalankan sistem pemerintahan, dalam menjalankan tata kelola sebuah organisasi, dalam hal ini adalah negara gitu. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang mengklasifikasikan pemerintahannya dalam tiga kelembagaan atau yang kita sebut sebagai trias politika, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan juga lembaga yudikatif. Lembaga eksekutif sendiri ini biasanya kalau di Indonesia pemimpin tertingginya adalah presiden, di mana presiden dan wakil presiden ini, karena Indonesia merupakan negara yang demokratis, akhirnya presiden dan wakil presiden dipilih melalui pemilihan langsung dengan asas luberjurdil gitu. Nah, pemerintah dalam hal ini dia memastikan bahwa uh, mampu untuk menjalankan sistem pemerintahan yang baik gitu. Nah, trias politika yang kedua ini ada namanya legislatif. Legislatif kalau di Indonesia kita lihat sebagai wakil-wakil rakyat yang duduk yang paling tinggi adalah yang duduk di Senayan begitu yang ada di Jakarta atau para anggota DPR. Nah, anggota-anggota DPR ini juga hadir dari pilihan langsung warga negaranya sama dengan presiden. Sedangkan yudikatif ini adalah lembaga yang memang um, bertugas untuk bagian yang terkait dengan bagaimana hukum ini ada, bagaimana proses hukum berjalan, bagaimana proses peradilan yang baik itu dalam mendisiplinkan warga negara. Nah, itu biasanya di lembaga-lembaga yudikatif. Nah, apakah perannya sama? Oh, tentu berbeda gitu. Nah, presiden kemudian sebagai lembaga eksekutif, kemudian ada legislatif dan yudikatif. Poin daripada pembagian atau pembentukan trias politika ini adalah biar
biar menekan ya kemungkinan munculnya abuse of power gitu. Jadi tidak ada lembaga yang punya power paling. Itu adalah harapan dari sistem ini. Artinya bahwa presiden tidak bisa semena-mena karena masyarakat atau rakyat itu punya perwakilan di legislatif, wakil rakyat DPR gitu. Dan kalau misalnya siapapun yang melakukan kesalahan di dalam sistem ini wajib dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, yang mana yang mengakomodir ini adalah lembaga yudikatif gitu. Jadi poin daripada pola pemerintahan yang ada di Indonesia seperti ini adalah bagaimana relasi kuasa atau power itu tidak ada yang tumpang tindih. Itu yang penting. Kemudian, fungsi-fungsi dari pemerintahan secara umum itu ada empat. Jadi pemerintahan sistem ini ya, itu maunya adalah menciptakan sistem yang mampu untuk melayani masyarakat, melayani rakyatnya. Kemudian bisa juga mengatur agar kehidupan dalam sistem ini baik-baik saja. Fungsinya yang selanjutnya adalah terkait dengan fungsi pembangunan, di mana pembangunan ini berarti bukan saja pembangunan secara fisik, tapi pembangunan sustain gitu, yang berkelanjutan, yang mana ini juga harus diupayakan oleh pemerintah lewat proses pemerintahan yang baik, yang sehat gitu. Dan yang terakhir adalah ada proses pemberdayaan. Artinya ada kolaborasi yang bisa timbul antara pihak pemerintah dan pihak masyarakatnya. Nah, ini adalah gambaran sih sebenarnya proses pemerintahan yang ideal, gitu. Fungsi pemerintahan yang ideal itu selayaknya seperti ini. Nah, ini additional knowledge aja, additional information untuk teman-teman ketika kita ngobrolin soal sistem-sistem pemerintahan. Di dunia itu banyak sekali sistem pemerintahan yang ada. Yang pertama adalah mungkin salah satunya adalah sistem pemerintahan monarki ataupun kerajaan. Jadi kelompok ataupun aktor yang paling memegang kekuasaan itu bisa raja ataupun ratu. Proses meneruskan power ataupun kekuasaan dari suatu pemimpin ke generasi penerusnya juga biasanya by blood. Jadi secara garis keturunan. Lalu ada sistem tirani. Nah, biasanya ini sistem-sistem yang cukup otoriter ya. Cukup otoriter yang kemudian sewenang-wenang dan tidak ada kebebasan seperti yang kita rasakan dalam di Indonesia sebagai negara yang demokratis gitu. Demokrasi sendiri kan kekuasaan yang memang ada di tangan rakyat karena punya semboyan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat begitu. Nah, semangat ini yang sebenarnya diadopsi oleh pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaannya begitu. Jadi sebagai negara yang pernah dijajah, kita tahu bahwa sesungguhnya penjajahan itu adalah sebuah bentuk penindasan yang benar-benar jahat dan menghambat segala proses perkembangan yang ada di sebuah negara. Oleh karena itu, pemerintah juga tidak ingin hal-hal tersebut terulang kembali, maka diupayakan sebuah sistem pemerintahan yang diharapkan humanis dan berkeadilan oleh negara Indonesia, gitu seperti yang kita nikmati sekarang. Tetapi kalau bicara soal pemerintahan yang ideal, apakah pemerintahan di Indonesia sudah berjalan dengan ideal? Tentu banyak PR-nya. Tentu belum bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang ideal. Gitu. Butuh banyak pembenahan ke depannya, yang mana pembenahan-pembenahan ini akan berdampak baik terutama dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan, pengaturan, pembangunan, dan pemberdayaan. Nah, jika fungsi-fungsi pemerintahan ini berjalan dengan baik, tentu saja ini akan memberikan signifikansi yang positif untuk negara dan juga bangsanya. Sekian teman-teman beberapa hal yang kita bahas terkait dengan pemerintah, kemudian juga dengan pemerintahan
fungsi, dan beberapa contoh dari sistem pemerintahannya. Eh, di pertemuan selanjutnya, mungkin kita akan lebih membahas dan menganalisis lebih jauh terkait dengan efektivitas dari sistem pemerintahan yang ada di dunia. Terima kasih.